Minggu lalu Kak Patrick udah bagus banget sharing tentang jangan sampai kita pursue something yang good, tapi kehilangan yang the best. Jangan sampai kita sibuk sama suatu hal, tapi kita kehilangan tentang Yesus. Dan minggu ini gue akan melanjutin lagi, mari kita cek sama-sama teman-teman, di seri super sibuk ini, gue pengen ngajakin kita semua untuk ngeliat apakah kesibukan kita sehat atau enggak. Karena jujur aja teman-teman, kesibukan itu bukanlah hal yang salah. Gue boleh minta tolong Diva untuk sharing my PowerPoint. Kesibukan bukanlah sesuatu yang salah. Gue harus ngomong dulu sama teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman ngeliat bahwa, oh kesibukan itu salah ya kak ya. Kita nggak boleh sibuk. No. Tuhan menyuruh kita untuk mengusahakan bumi ini. It means kita harus melakukan something, kita harus bekerja. Dan somehow kadang-kadang itu mungkin melelahkan buat kita. Mungkin suatu itu nggak enak buat kita. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah kesibukan itu sehat atau enggak? Boleh sibuk, boleh. Tapi sehat atau enggak? Boleh di next lagi. Kesibukan sehat. Bagaimana caranya Kak untuk bisa ngecek? Next lagi. Apakah kamu mengalami sukacita hari ini? Kalau kamu mengalami sukacita hari ini, bolehkah aku bisa ngeliat reaction kalian? Kasih love, sarange. Sarange guys, ya kan? Oke, oh ada yang sukacita. Oh mungkin ada berapa yang nggak ngasih reaction. Mungkin berkebalikan, oke? Pilihannya adalah teman-teman, apakah kita sedang bersukacita hari ini atau kita sedang mengalami penat? Next. Ya kan? Apakah kita sedang mute-nya kita kayak kucing yang ada di sebelahnya kita ini, guys. Yang lagi males gitu, guys. Aduh, gua capek, Kak. Gua sibuk seharian, Kak. Gua harus ngerjain ini dan itu, Kak. Ada ujian, gua harus ketemu sama teman-teman, Kak. Online class, Kak. Gua harus ikut webinar dan sebagainya. Gua nggak tahu apakah kesibukan lu sehat atau enggak? Lu yang bisa nilai. Apakah dalam kesibukan-kesibukan itu engkau merasakan sukacita atau sebaliknya engkau merasakan penat? Kalau lu ngalami sukacita, gue harus ngomong, lu di kesibukan yang sehat. Tetapi kalau lu merasa dalam kondisi yang penat dan lu pengen lepas dari itu semua, artinya yang sakit. Oke. Dan teman-teman semua, ada satu kisah di Alkitab, bisa di next lagi, di Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Ada seorang rasul, Rasul Paulus. Meskipun dalam kondisi yang gak enak, meskipun dalam kondisi yang tertekan, yang sakit, yang terpenjara, yang sibuk, yang you can name it, apapun itu, dalam kondisi yang gak enak. Tetapi yang menarik di sini adalah dikatakan di sana, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. For your information guys, di Filipi 1 ayat 3 sampai 4, di sini ceritakan bahwa Paulus pada waktu itu sedang dipenjara dan kondisinya sangat nggak enak, kondisinya sangat tertekan, kondisinya sangat sibuk sekali. Waktu pun dia harus dipenjara, dia harus tetap ngopeni jemaat-jemaatnya. Dan for your information, dulu nggak ada yang namanya chatting. Jadi segala sesuatu harus bikin surat, harus kirim ke sana ke situ, harus menunggu surat, harus sabar, harus ngopeni juga orang-orang yang ada dalam penjara bersama-sama dengan dia, which is not easy. Orang-orang di sana juga merespon dia juga dengan sangat buruk, guys. Ada yang ngerasa kayak ajaran lu itu sesat, ajaran lu itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi waktu kita baca di ayat ini, dia ngomong aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada yang beda. Paulus ngomong, aku bersukacita meskipun aku sibuk. Siapa di sini yang nggak pengen sukacita, guys? Gua tahu kalian semua lagi suntuk mungkin, kalian lagi capek, kalian mungkin capek untuk Kak, gue harus di rumah, aku harus lagi dealing sama my parent, kemudian gue juga harus dealing sama sekolah gue di online, gue harus dealing sama teman gue Kak yang mungkin berbuat hal yang nggak sesuai dengan apa yang gue harapkan, yang gue ekspektasi tinggi. Mungkin lu lagi penat, mungkin lu lagi capek. Tapi hari ini, firman Tuhan katakan, apapun kondisi lu masih bisa ngalami sukacita. Asalkan lu coba untuk ngeliat apa yang Paulus katakan. Apa yang resepnya Paulus. Mari kita mulai. Next, mari kita mulai. Next lagi, gue akan kasih satu quote, gue akan kasih satu pegangan buat lu semua. Kesibukan untuk terlihat baik berbeda dengan kesibukan untuk menunjukkan kasih. Gue harus ngomong, kesibukan untuk terlihat baik berbeda untuk kesibukan untuk menunjukkan kasih. Orang bisa sibuk,
Orang bisa sibuk untuk terlihat baik, tapi orang juga bisa sibuk karena memang dia ingin menunjukkan kasih. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gimana? Gua akan coba untuk nanti gua akan tampilin quote ini lagi, kalian nanti bisa foto quote ini lagi, tapi gua akan coba jelasin secara perlahan-lahan di Kolose 3 ayat 23. Di next Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa ayat ini dikatakan apapun yang kamu perbuat? Ayat ini lagi ngarahin kita semua, guys. Kesibukan apa yang sedang engkau lakukan hari ini? Apa yang jadi fokusmu? Apakah engkau sedang berusaha untuk menyenangkan hati orang? Apakah engkau berusaha supaya orang itu menyukai kamu? Ataukah engkau sedang berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena next lagi, panggilan setiap kita di sini bukanlah hanya sekedar untuk sibuk asal sibuk. Tapi Tuhan memanggil kita untuk kita ini bisa untuk melayani. Gue harus clearkan ini dulu sama kalian, guys. Apa yang sedang kalian sibukkan hari ini? Minggu lalu udah disuruh untuk nyatet ya kan? Apa aja kesibukan kalian? Coba kalian lihat kesibukan kalian. Apakah kalian lebih sibuk untuk menyenangkan hati orang lain? Atau kalian sibuk untuk melayani Tuhan? Karena jujur aja guys, kalau kita sibuk untuk diri kita sendiri, kemungkinan besar kita akan penat, kemungkinan besar kita akan capek, kemungkinan besar kita akan ngerasain a burnout, kita akan ngerasain apa tujuan hidup gue, kenapa ya kak gue penat, kenapa ya kak gue pelayanan kok capek gitu. Kak waktu dulu gue pelayanan pertama kali gue semangat kak, gue penuh dengan sukacita. Waktu gue pertama kali deketin sama seorang cewek, gue penuh dengan sukacita kak, tapi ketika udah jatuh dalam kesibukan, tiba-tiba sukacita itu hilang. Why? Karena sukacita yang lo dapetin bukanlah sukacita yang lo kasih kepada Tuhan, tapi sukacita yang lo dapetin adalah sukacita untuk diri lo sendiri. Karena ketika lo pelayanan, lo sedang berusaha, dalam tanda kutip ya guys ya, pelayanan belum tentu benar juga, pelayanan bisa salah juga. Ketika hati lo ngomong, gue pengen nyenengin hati mentor gue pengen dianggap keren sama orang lain. Gue pengen, waktu gue bangun relasi sama orang, gue pengen orang itu seneng sama gue. Dan itu gak akan pernah bawa lu kepada sukacita. Justru lu akan penat. Ketika lu sampai penat, lu akan berusaha untuk nyenengin orang lain lagi. Lu akan berusaha untuk cari yang lain lagi. Supaya lu bisa mendapatkan sukacita-sukacita yang hampa. Tetapi sukacita yang sejati adalah ketika lu melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan lu. Yaitu apa? Untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Gue akan coba next. Di ayat yang tadi di Filipi 1 ayat 3-4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali apa? Aku mengingat kamu. Dan katakan dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Paulus bukan bersukacita karena kondisinya. Paulus bersukacita ketika dia bisa melayani orang lain. Dia sibuk tapi dia sukacita. Why? Karena yang dia lakukan adalah dia melayani orang lain. Dia berusaha untuk bukan untuk dirinya terlihat baik, teman-teman. Gue harus tekanin di sini, bukan untuk dirinya terlihat baik, tapi dia melakukan kebaikan karena emang itu panggilannya untuk menunjukkan kasih, panggilannya untuk melayani. Are you getting this? Apakah kamu mengerti sampai di sini, teman-teman? Kalau teman-teman nggak ngerti, kalian bisa langsung chatting. Kalau kita cuma sekedar sibuk, asal sibuk untuk diri kita sendiri, jangan kaget kita akan jatuh ke dalam kepenatan. Tetapi ayat 8, gue akan clearin, gue akan coba. Next lagi, slide-nya. Bisa ditampilin teman-teman? Diva? Ayat 8, oke. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Udah jelas Paulus ngelakuin ini, bukan supaya Paulus kelihatan baik di depan orang. Tetapi Paulus ngelakuin ini karena dia tahu betul. Dia melakukan ini karena dia mengasihi Yesus. Karena dia ingin melayani Tuhan. And this is good. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang. Satu ayat berikutnya. Mazmur 97 ayat 11. Gue sedikit pakai ayat ya guys ya, supaya kalian nggak terlalu ngerasa kayak Kak VJ ini cuma asal bacot dan Kak VJ ini cuma asal ceplas-ceplos dan nggak ngeliat konteks. Enggak, Mazmur 97 ayat 11 adalah sebuah janjinya Tuhan buat kita. Terang sudah terbit bagi orang benar dan ada apa di sana katakan? Ada apa? Sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Ketika orang yang tulus hatinya melayani untuk kemuliaan Tuhan dan sama, maka akan ada yang namanya sukacita. Boleh di next lagi?
Kepenatan itu dihalau, guys. Bukan dengan break, bukan dengan cara engkau berhenti dari segala sesuatu. Tapi ketika kita benar-benar mau melayani Tuhan kita akan dapetin yang namanya sukacita. Kesibuk, kadang orang mikirnya kan kayak gini, Kak, gue lagi penat, Kak, gue lagi capek, Kak, gue lagi burn out. Ada begitu banyak leader juga, ya kan? Dulu awal-awal sukacita, kemudian tambah lama kontaknya tambah sepi. Gue appreciate you guys, kalian masih ada stay di sana meskipun mungkin ada anak-anak, mungkin ada adik-adik kalian yang meninggalkan kalian, tapi kalian stay di sana. Dan mungkin kalian lagi merasa burn out, tapi gue harus ngomong gini, jalan keluarnya bukan stop. Tapi jalan keluarnya adalah mari kita atur hatinya kita. Mari kita fokuskan hatinya kita. Untuk kita ngelihat bahwa yang kita layani ini bukanlah manusia. Yang kita layani ini bukan supaya orang itu happy. Bukan happy sih, lebih kayak ngomong orang itu tertarik dan bergantung sama kita. No. Tapi yang kita sedang ajarkan adalah apa yang kita lakukan sekarang itu untuk memuliakan namanya Tuhan. Are you getting this? Apakah kalian mengerti akan hal ini? Tuhan gak panggil kamu untuk asal sibuk. Tuhan panggil kamu untuk bisa melayani Tuhan. Dan melalui melayani, engkau akan mendapatkan sukacita. Kepenatan dihalau bukan dengan break, teman-teman. Bukan dengan istirahat, bukan dengan putus hubungan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita akan dapetin yang namanya sukacita. Marta di cerita yang lalu, kenapa dia marah? Melayani nggak salah, Marta melakukan hal yang benar. Tetapi ketika dia datang melayani untuk menyenangkan orang lain, maka yang terjadi di sana, dia penat. Tuhan, Yesus, lu nggak mau ngomong sama saudara gua, dia cuma duduk doang, dia nggak bantu. Why? Karena dia cuma fokusnya melayani Tuhan, supaya orang seneng sama dia. Tapi kalau dia benar-benar mau melayani Tuhan, even dia harus repot, dia akan mengalami sukacita. Sama seperti Paulus, meskipun dia lagi sakit, meskipun dia harus di dalam penjara. Kalau and for your information ya, penjaranya dia itu di bawahnya sapi tank guys. Kalau baunya gimana, lu bisa bayangin itu semua. Itu benar-benar gak enak guys. Tapi dia tetap ada sukacita. Gue gak tahu apa yang lu pikirkan hari ini. Tapi itu sukacita yang sejati. Sukacita ketika kita bisa ngelayani orang lain. Karena sekali lagi, kemenatan dihalau bukan dengan break, tetapi kita melayani Tuhan. Oke? Gua berharap ini bisa lu pegang, lu bisa foto, lu bisa share, monggo, silakan. Oke? Gua akan balik lagi. Luka, terus bisa di next, oke? Bisa di next. Kesibukan untuk terlihat baik berbeda dengan kesibukan untuk menunjukkan kasih. Luka, artinya apakah salah ketika gue harus melayani di gereja? Enggak. Jawabannya enggak. Engkau boleh melayani di gereja, engkau boleh melayani dimanapun kau berada. Engkau boleh ngomong, ini kan generasi sekarang itu kan gayanya gini, ayo pelayanan yuk, terus habis itu lu ngomongnya gini, enggak kak, gua sih mau jadi terang di dalam dunia gitu kan ya. Gua mau kelihatan jadi terang waktu gua ada di ini kak, sekolah gua harus jadi orang yang benar-benar spirit of excellence, dapat nilai bagus dan lain sebagainya. You name it di sana. Tetapi teman-teman, gue harus bilang juga sama teman-teman semua, boleh kok boleh, aku nggak melarang. Oke, nggak melarang. Tetapi perhatikan teman-teman, perhatikan, apakah yang engkau lakukan itu untuk sekedar terlihat baik, atau engkau memang melakukan itu karena engkau ingin menunjukkan kasihnya Kristus. Gue bisa sih dekat sama Rivaldo dan gue kasih Rivaldo coklat gitu kan ya. Tapi apa motivasi di balik itu semua? Gue bisa kasih Rivaldo supaya Rivaldo demen sama gue. Ya kan? Ya kan bisa aja. Gue kasih apa yang dia suka, favoritnya dia, gue bisa. Tapi ketika orang itu nggak merespons bagaimana mestinya, apakah engkau jengkel atau marah? Apakah engkau penat atau enggak? Kalau engkau penat, it means hatimu sedang salah. Come on. Ya? Mengerti sampai di sini? Can you give me a reaction kalau kalian ngerti sampai di sini? Kasih applause, kasih love, kasih apa? Gua berharap, gue pengen kalian ngerti sampai sini. Oke, thank you Miguel, thank you Beatrice Shine. Oke, gue akan coba berikutnya. Sisa gue waktu berapa? Oh, cuma 5 menit doang. Oke, gue akan cepat sedikit. Next, kepenatan. Oh, oke. Kepenatan, berikutnya. Back.
Kepenatan adalah terlihat baik dan sibuk melayani Tuhan. Kepenatan. Diva. Oke, good. Oke. Sukacita. Kita sibuk untuk melayani Tuhan dan sesama, melakukan apa yang Tuhan mau dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Itulah sukacita. Kita akan dapetin sukacita ketika kita sibuk untuk melayani Tuhan dan sama, melakukan apa yang Tuhan mau dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, next lagi. So, Kak, bagaimana caranya gue bisa ngecek apakah gue sedang melakukan hal yang baik atau terlihat baik? It's easy, guys. Untuk siapa melakukan segala sesuatu hari ini? Coba setiap pagi, ini hal yang gue lakuin juga. Gue sempat burn out beberapa waktu yang lalu dan gue tanya sama mentor gue, dan mentor gue selalu ngomong gini, coba dicek hati lo. Ketika lo burn out, apa yang jadi fokus lo? Apakah engkau sedang melayani Tuhan atau enggak? Kalau engkau benar-benar melayani Tuhan, apapun yang terjadi, engkau enggak akan pernah burn out. Karena engkau akan terus mengalami yang namanya sukacita. Karena melihat ada pertumbuhan. Hari ini gue juga ngalami sukacita, guys. Ketika gue ngelihat ada Rivaldo yang bertumbuh dengan luar biasa, ada Kak Jenis yang bertumbuh luar biasa, ada Kak Casey, Berry, Diva, Jenis, Cucu di sana ya kan. Terus siapa lagi tuh? Felicia Margaret, Miguel, Luke, Sharon, Kelly. Gue akan ngalami sukacita ketika gue ngelayani mereka. Why? Karena gue tahu bahwa Tuhan juga bekerja dalam kehidupannya mereka. Dan apa yang gue lakuin gak akan pernah jadi sia-sia. Karena my goal bukan supaya mereka demen sama gue. Tapi my goal adalah supaya mereka bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Gue gak pernah berusaha untuk mereka untuk, hai do, yuk temeni OVJ tidur di rumah lu temen. Sounds wrong. Oke, no, maksudnya nginep di rumah, oke? Bukan gitu ya guys ya, tapi maksudnya supaya kan Koviji sendirian di rumah ya kan, supaya Waldo nemenin. Enggak gitu juga gitu loh ya. Gue nggak pernah gitu. Gue selalu buka rumah gue untuk siapa saja yang pengen datang. Gue nggak pernah buka rumah untuk orang-orang supaya orang itu ngeresponi gue gitu kan ya. Gue minta Benaya yang sebelah sana untuk datang ke rumah gue, enggak juga ya kan. Enggak gitu kan ya. Benaya di sana ketawa-ketawa sendiri. Hai Ben. Oke. Well, ini adalah sesuatu yang lu bisa cek. Dan ada beberapa gejala untuk orang mengarah ke penatan. Boleh next? Gue pengen sedikit cepet aja. Gejala orang untuk mengarah ke penatan ada 7 hal guys. Gue sedikit singkatkan. Dimana kalau kalian, Kak, gimana caranya gue bisa mengerti apa gejala kepenatan gue hari-hari ini? Kalau kalian hari ini nggak mau pelayanan, itu sudah pasti engkau berfokus sama diri lu sendiri. Gue udah ngomong itu. Yang kedua, sikap berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain. Lu selalu ngomong ya kepada orang lain. Itu juga jadi suatu hal yang salah. Karena setiap orang yang nawarin lu, lu harus ngelakuin ini, ya, lu harus ini, ya. Akhirnya, lu berusaha untuk orang lain itu untuk menyenangi lu. Lu berusaha untuk orang lain itu menerima lu. Itu juga masalah. Yang kedua, untuk mendapat pujian. Kau bisa ngelayani Tuhan untuk mendapatkan pujian. Terus yang berikutnya, melihat diri sebagai superhero. Nah ini guys, kalau kalian seringkali pelayanan, seringkali kalian itu terlibat dalam suatu organisasi, lalu kalau organisasi itu buruk tanpa kalian akan merasa senang. Nah, ini adalah titik di mana lu sering kali ngerasa bahwa diri lu adalah superhero. And this is the problem, guys. Oke? Itu adalah salah satu hal yang nanti lu bisa akan mengalami kepenatan. Kemudian, merasa bangga kalau sibuk. Kekuasaan, karena engkau orang yang berkuasa di situ, engkau harus paling sibuk. Berhati-hati guys di situ guys. Menampilkan sesuatu di sosial media. Untuk terlihat baik di sosial media, maka engkau melakukan itu semua. So, berikutnya, ini kesimpulan dari semua yang aku sampaikan di sini adalah, apakah kamu sedang berusaha untuk melakukan yang baik atau membuat dirimu terlihat baik? Ini adalah satu pertanyaan untuk kalian bisa cek dari hati kalian. Kalian bisa cek apa yang kalian lakukan hari-hari ini. Apakah kalian sedang berusaha untuk melakukan yang baik atau engkau sedang membuat dirimu terlihat baik? I think it is clear buat kamu. I think ini sangat clear buat kamu untuk kamu mengerti bahwa panggilanmu adalah untuk melayani teman-teman sekali lagi. Dan sukacita itu didapatkan bukan saat kamu break dari kesibukanmu, tetapi waktu engkau memfokuskan hatimu untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarmu. Gua selalu senang ketika ada orang yang bertanya kepada aku. Beberapa waktu yang lalu ada seorang leader cewek, dia call gua malam-malam. Kita hampir habisin 45 menit, bukan PDKT guys ya, bukan ya kan. Tapi dia cerita, dia curhat, Kak, gua sempat break dari pelayanan dan lain sebagainya. Dan
Dia ngomong, Kak, aku semakin gak bertumbuh, aku semakin penat, aku semakin burn out. Dan aku bilang, the problem itu bukan saat kamu break pun kamu gak akan pernah bisa jadi fresh, kamu gak akan pernah bisa suka cita. Tetapi waktu kamu mau terlibat untuk melayani, waktu kamu mengarahkan hatimu untuk benar-benar melayani, apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar, lu ngelakuin itu untuk Tuhan. I hope kalian mengerti akan posisimu hari ini. Apakah yang kau sedang lakukan hari-hari ini? Apakah itu untuk terlihat baik? Ataukah engkau memang melakukan itu karena engkau melayani, engkau baik? Oke? Satu aplikasi terakhir. Ini adalah salah satu prinsip yang Kak Vijay lakukan. Aku nggak tahu apakah kamu mau terlibat pelayanan di gereja atau enggak. Tapi satu prinsip terakhir. Di next ya. Gua nggak kelihatan PowerPoint-nya. Ini tadi pertanyaannya, apakah saya sedang berusaha melakukan yang baik atau membuat diri saya terlihat baik? Oke, next lagi. Salah satu prinsip yang Kak Vijay pegang hari ini adalah salah satu hal melayani yang dapat dilakukan adalah menjadi rumah bagi orang yang terluka atau lelah. Karena di situ tidak ada yang melihatmu dan disitulah hati aslimu terlihat. Kalau engkau tanya sama Kak Vijay hari ini, Kak, kesibukan apa yang harus aku lakukan? Ini kesibukan yang harus dilakukan. Hari ini pelayanan di gereja hampir jarang banget orang ngomong untuk menjadi rumah. Banyak banget orang-orang pelayanan di gereja ini cuma sekedar jadi worship leader, pelayanan musik, pelayanan yang terlihat oke, terlihat keren di hadapan orang lain. Berusaha untuk mendapatkan pujian orang lain. Tapi ada satu pelayanan guys, yang nggak terlihat. Dan satu pelayanan ini, bahkan orang lain bisa saja nggak muji lo. Yaitu apa? Menjadi rumah bagi orang yang terluka dan kesakitan. Buat gue selama ini, gue selalu pelayanan. Hampir nggak ada orang yang pernah muji gue ketika gue harus melayani orang lain. Gue hari ini juga nggak lagi pamer sama kalian karena gue ngelakuin something, no. Tapi gue pengen untuk sharing hal ini karena gue punya kerinduan. Kalau bulan lalu kita udah ngomong keluarga, bulan ini gue pengen kita semua di tempat ini, yuk jadi keluarga bagi orang-orang yang terhilang. Ibadah Impactors itu ibadah digital guys hari ini. Kalau kalian ngelihat bahwa Kak, aku punya teman, tapi temanku di luar kota. Why not? Kamu bisa ngajakin dia untuk join sama kita, untuk jadi keluarga bagi dia. Kalau mungkin mereka ngomong, Kak, tapi aku bagian keluarganya mereka. Kamu dulu yang mendoakan mereka, kamu dulu yang menerima mereka. Kalau mereka lagi sedih, support mereka, doakan mereka. Satu hal yang selalu aku tekanin sama teman-teman yang ada di sini yang leader, selalu ngomong kayak gini, guys, coba tanya kesibukan mereka minggu ini apa aja. Kesibukan anak-anak kalian, ngapain aja. Bagaimana kondisi hati mereka. Apa yang sedang mereka strugglein. Kalau nggak ada, ya udah tetap doain aja. Doain tentang pertumbuhan kerohanian mereka, kondisi kesehatan mereka, doain untuk studinya mereka, pekerjaan mereka. Karena itulah yang dibutuhkan hari-hari ini. Gua sendiri bertumbuh di gereja ini bukan karena gua pelayanan di atas mimbar, enggak. Waktu gua pelayanan di atas mimbar, lu bisa tanya sama Kak Aldo, gua juga pernah penat karena gua pelayanan di atas mimbar. Tapi ketika gua melayani orang-orang di sekitar gua nggak pernah ngalami penat. Gua justru selalu ngalami sukacita yang terus-menerus. And then, gua cuma minta ini satu hal. Bisa balik ke berikutnya. Pertanyaan sebelumnya. Oke. Apakah saya sedang berusaha melakukan yang baik atau membuat diri saya terlihat baik? Coba camkan, coba renungkan perkataan ini dan jadikan ini sebagai suatu perenungan buat kehidupan kalian. Sibukan kalian sudah sehat belum? Kalau kalian ngalami penat, coba direfleksikan. Apakah ini untuk diriku terlihat baik ataukah emang aku melakukannya untuk kebaikan? I hope you are blessed dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kebaikan untuk setiap kami, untuk mengingatkan kami lagi bahwa mungkin hari-hari ini kami terperangkap dalam sebuah kesibukan yang membuat kami penat, yang kami berusaha lepas daripadanya. Tuhan, ketika firman ini dibagikan, ada sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Ada sukacita bagi orang-orang yang melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan, kami minta Tuhan, kalau hari-hari ini kami masih sibuk
dengan kepentingan kami sendiri. Tuhan sadarkan kami, Tuhan tuntun kami untuk kami bisa mengarahkan hati kami melayani-Mu Tuhan. Bukan untuk mengubah kesibukan kami atau menjauhi kesibukan kami, tapi kami mengubah hati kami untuk fokus apapun yang kami lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan dan ini untuk melayani sesama. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali fokus sama diri kami sendiri, tapi terus Tuhan Roh Kudus ingatkan kami bahwa hidup ini adalah semua tentang Engkau dan bukan tentang kami. Biarkan Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami. Biarlah wajah-Mu terus memandang setiap kami. Biar kami hidup penuh dengan sukacita dan memiliki damai sejahtera yang mengalahkan segala akal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami dan kami nggak pernah sendirian atau kesepian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. I hope you are blessed.